Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ivan Apriyono atas waktunya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti dan mengisi materi untuk training hari ini. Saya ucapkan juga selamat siang dan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya karena telah bersedia mengikuti training pada siang hari ini, yaitu sesi 1 di hari ke-1. Terima kasih juga saya ucapkan karena rekan-rekan semua telah memilih kami CV Sketsa Sipil Indonesia sebagai media partner training sipil teman-teman semua. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Sebelumnya akan saya perkenalkan trainer kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Ivan Apriyono. Beliau adalah seorang yang sangat expert di bidang tekla. Beliau telah berpengalaman lebih dari 12 tahun di dunia tekla. Beliau juga adalah seorang project koordinator di PT Abhyudaya Kencana Semesta. Baik, untuk mempersingkat waktu, ada baiknya akan waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Ivan Apriyono hingga pukul 6. Seperti itu Pak, atau pukul 5:30 kondisional saja karena di Pulau Jawa maghrib 5:30 ya Pak ya. Nanti sesuai kesepakatan dari Bapak dan rekan-rekan yang lain saja. Baik, sekian dari saya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Ivan. Silakan Pak. Oke, baik Ibu Verina, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Oke, rekan-rekan semua, terima kasih sudah meluangkan waktu di sore ini, di mana kita akan memulai kembali yang tempo hari mungkin rekan-rekan sudah ada yang mengikuti webinar, dan hari ini kita akan memulai kembali lebih tepatnya untuk trainingnya. Jadi kita akan bahas lagi lebih detail untuk masalah apa saja kelebihan, apa saja fungsi dari software yang memang sedang kita pelajari ini. Nah, di sini saya mungkin minta ke rekan-rekan yang hari ini belajar ataupun training, mungkin lebih aktif, tidak menjadi masalah. Jadi rekan-rekan, apalagi mungkin dari rekan-rekan mahasiswa, jadi kalau seandainya memang ada pertanyaan yang sifatnya memang ingin ditanyakan, jangan sungkan, langsung utarakan saja supaya kita sendiri bisa saling mengenal. Oh, ternyata ada hal-hal yang sekiranya sebelumnya kita tahu, sebelumnya kita tidak tahu, tapi kita jadi tahu karena ada beberapa pertanyaan yang memang kita mungkin sebelumnya belum sempat kita bahas, tapi ada beberapa hal yang memang saat ini kita bahas, oh kita jadi lebih mengerti. Jadi saya mungkin minta ke rekan-rekan lebih aktif, jadi tidak masalah. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti. Jadi teman-teman supaya yakin bahwa ketika nanti selesai training bisa mengaplikasikan. Jadi jangan sampai ketika nanti setelah selesai ya sudah begitu saja, jadi hanya lalu. Sayang, karena ini sangat berguna sekali ketika nanti rekan-rekan dituntut untuk melakukan proses mungkin 3D modeling dan sebagainya, karena emang untuk saat ini salah satu produk BIM ini sangat dibutuhkan sekali di dunia konstruksi. Jadi gunakanlah waktu dan kesempatan ini. Jadi rekan-rekan silakan apabila ada yang ditanyakan, baik itu pertanyaannya sifatnya adalah simple atau sangat-sangat mungkin sepele sekali, tidak menjadi masalah. Jadi silakan. Dan di sini sifatnya pertanyaan bisa melalui langsung interaktif melalui mic, atau rekan-rekan bisa via chat. Nanti akan saya balas ketika kita akan ada sesi di mana kita akan mencoba apa yang sudah kita pelajari. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Langsung kita mulai saja ya. Oke, saya mulai saja untuk kelas pada sore hari ini. Nah, seperti yang saya sempat bahas kemarin melalui grup WhatsApp, entah rekan-rekan menginstal atau tidak, tapi harapan saya sudah menginstal karena memang ada beberapa fitur yang memang sedikit berbeda. Fitur yang sedikit berbeda, tetapi tidak mengurangi fungsi sama sekali. Jadi, rekan-rekan supaya jangan ada istilahnya berpikir bahwa, oh, kalau seandainya saya ganti ke versi yang lebih tinggi, itu berbeda gitu. Oke, saya lanjut ya.
Jadi harapan saya seperti itu. Jadi sorry, kalau saya nanti ternyata teman-teman ada yang ingin lebih tinggi, ya mungkin tidak menjadi masalah. Hanya saja memang secara fitur sedikit berbeda, tapi secara fungsi sama sekali tidak berbeda. Oke, nah seperti yang sempat saya utarakan di webinar tempo hari, mungkin dari rekan-rekan ada yang belum mengikuti webinar kemarin. Jadi supaya tahu sebenarnya Tekla Structure ini apa sih di dunia konstruksi dan bagaimana cara Tekla ini bekerja, supaya kita tahu. Jadi jangan sampai kita terjebak bahwa oh Tekla ini nantinya akan seperti ini loh, tapi ketika kita pelajari kok ternyata berbeda ya. Nah ini jangan sampai rekan-rekan ini mengalami mis pengertian lah dari hal-hal seperti ini. Jadi kita ketahui dulu bahwa Tekla ini adalah Tekla Structure ini itu masuk ke fase yang ketiga yang sempat saya bahas tempo hari. Karena kita tahu di perencanaan itu ada 3 step. Step pertama adalah desain arsitektur, lalu yang kedua adalah desain struktur, dan yang terakhir adalah shop drawing ataupun gambar kerja yang kita ketahui bahwa itu adalah sebagai penjembatan antara pihak pelaksana, pihak perencana dan juga pelaksana. Jadi bahasanya adalah dengan gambar. Jadi ketika kita mulai konstruksi, otomatis kita akan dihadapkan kondisi di mana tanah kosong, bagaimana menjadikan itu sebagai bangunan melalui gambar. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi rekan-rekan pahami dulu bahwa Tekla Structure masuk ke fase yang ketiga, yaitu adalah fase di mana Tekla ini menghasilkan produk berupa shop drawing sebagai penjembatan antara pihak perencana dan pelaksana. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sedikit intermezzonya mengenai perkenalan dari Tekla sendiri. Nah, langsung kita lanjut ya ke aplikasinya. Silakan rekan-rekan buka, silakan double klik. Nah, ketika rekan-rekan double klik, itu akan muncul tampilan seperti ini, yaitu ada choose your Tekla structure setup. Ada 3 hal yang harus kita atur. Yang pertama adalah environment, yang kedua adalah role, yang ketiga adalah configuration. Nah, di sini rekan-rekan akan diberikan opsi untuk memilih beberapa hal. Yang pertama, kita bicara adalah region. Region ini di mana rekan-rekan saat ini menghadapi project. Jadi kalau seandainya saya sedang bekerja di Indonesia, ya otomatis saya pilih dong region yang mencakup standarisasi yang ada di Indonesia, yaitu SNI. Nah pertanyaannya, kalau seandainya saya pakai region yang lain bagaimana? Sebenarnya tidak menjadi masalah kalau memang ada produk yang memang biasanya kita gunakan di Indonesia. Tapi kalau seandainya tidak ada, itu menjadi kesulitan. Oleh karena itu, kita akan gunakan yang masuk ke region kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok kita pakainya environment-nya di sini Southeast Asia? Karena untuk kategori region Indonesia itu tidak ada. Jadi dari pihak Tekla sendiri mengelompokkan, mengklasifikasikan untuk Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam itu memiliki standarisasi yang menyerupai, walaupun tidak sama 100%, tapi menyerupai. Nah, oleh karena itu, daripada mungkin pihak Tekla mengeluarkan satu persatu standarisasi yang sekiranya menyerupai, kenapa nggak dibuat satu? Jadilah Southeast Asia. Oleh karena itu, kita bisa gunakan di Southeast Asia. Nah, pertanyaan sekarang, secara profil, secara produk, apakah sama? Ya, memang sama. Hanya saja namanya memang tidak 100% sama. Jadi bahasanya kalau seandainya kita masuk ke struktur baja, itu ada yang namanya WF, ada yang namanya Habim. Nah, ternyata kalau kita cek di Tekla-nya, hasilnya berbeda. Karena kalau kita cek WF itu namanya Habim juga. Sedangkan Habim ya namanya juga Habim juga. Jadi sedikit berbeda. Tapi secara produk yang dihasilkan sama. Jadi nanti rekan-rekan tinggal menyesuaikan saja. Misalnya rekan-rekan ingin membuat suatu katalog sendiri yang supaya benar-benar real seperti yang ada di Indonesia juga tidak masalah. Jadi saya tekankan sekali lagi di sini rekan-rekan nanti akan mendapatkan produk yang sedikit berbeda secara nama, tapi secara fungsi, secara hasil itu sama. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita gunakan environment-nya adalah Southeast Asia. Nah, barangkali nih nanti ternyata ada rekan-rekan di sini yang training ternyata mendapatkan kesempatan untuk bekerja di luar negeri, contoh mungkin di Qatar. Nah, otomatis kita harus cari dong standarisasi yang menyerupai. Nah, dari Tekla sendiri, ketika teman-teman menginstal, itu akan diberikan region untuk Tekla itu masuknya kemana sih? Ke
daerah Qatar. Berarti otomatis kita akan cari yang sesuai. Saya ambil contoh masuk misalnya ya di Tekla 19. Nah, ini adalah beberapa sampel dari environment yang ada. Jadi yang mungkin sampai saat ini untuk klasifikasinya baru sampai ini, atau mungkin bisa jadi ke depannya di Tekla entah 21, entah 2022, 2021, 2023 nantinya dan seterusnya, ternyata mungkin ada penambahan lagi environment. Mengingat dunia konstruksi itu kan selalu bertumbuh setiap tahunnya, jadi akan ada yang namanya eksperimen, akan ada yang namanya inovasi baru, otomatis akan ada yang namanya katalog baru juga menyesuaikan dengan keadaan. Oleh karena itu, hal-hal yang memang ada mungkin saat ini mungkin akan berbeda nantinya kalau ketika nanti rekan-rekan tetap terus menggunakan produk ataupun software ini, ya jadi nanti tinggal menyesuaikan saja. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, jadi menyesuaikan nih. Rekan-rekan bekerja di mana? Oh, kebetulan saya ada di Qatar. Nah, otomatis kan masuknya ke daerah Middle East. Atau ternyata saya dapat project nih yang sifatnya antar negara, dan kemudian saya dapatnya dari mungkin ambil saja contoh Prancis atau Australia yang paling dekat. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi rekan-rekan tinggal ambil saja mana yang menyesuaikan dengan project yang ada. Tinggal kita install saja. Kenapa? Karena di situ terdapat standarisasi dari suatu negara, karena tidak semua negara mempunyai katalog yang sama. Begitu pula yang ada di Indonesia, begitu pula yang ada di Cina, dan seterusnya. Kurang lebih gitu. Nah, kurang lebih nanti rekan-rekan tinggal menyesuaikan saja mana yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu adalah konteksnya ketika kita berbicara region. Nah, lalu kita masuk ke lingkup yang lebih kecil lagi. Nah, di sini kita diberikan opsinya adalah di role. Kalau tadi kita bicaranya adalah lingkupnya adalah negara, sekarang lingkupnya lebih kecil lagi, yaitu perusahaan di mana rekan-rekan saat ini bekerja ini core bisnisnya apa? Perusahaan ini bergeraknya di bidang apa? Nah, di sini kita akan diberikan beberapa opsi. Opsi yang pertama itu ada engineer, ada multimaterial detailer, precast concrete detailer, dan steel detailer. Ini untuk Tekla yang saat ini saya install. Bisa jadi seperti yang saya utarakan tadi sebelumnya, mungkin nanti di tahun 2000 yang versi 2023 dan seterusnya ternyata ada penambahan lagi yang lebih detail. Nah, bisa jadi nanti akan ada tambahan lagi. Nah, karena konteksnya kita adalah belajar, otomatis rekan-rekan silakan pilih yang all. Nah, pertanyaan sekarang, kalau seandainya saya pilih engineer apa? Kalau saya pilih multimaterial apa? Kalau saya pilih precast apa? Nah, ini perkaranya adalah cakupan dari fitur yang ada. Jadi nanti ketika kita masuk ke Tekla ini, itu ada beberapa detail, ada beberapa toolbar yang harusnya kita bisa gunakan kalau seandainya kita pilih all, karena memang kita milihnya untuk klasifikasinya itu lebih detail. Misalnya contoh di steel detailer ya, otomatis selain pekerjaan baja kita akan ditangguhkan, akan di hidden. Jadi otomatis kita tidak akan bisa menggunakan fitur tersebut. Nah, perkaranya ini masuk lagi ke ranah untuk komersil. Jadi ini kurang lebih adalah dari pihak Tekla memberikan opsi ketika rekan-rekan ingin membeli secara keseluruhan lisensi ternyata harganya mahal. Nah, otomatis dia memberikan opsi kalau memang Bapak bekerja di bidangnya hanya baja, ya silakan beli yang untuk baja saja. Secara harga bisa lebih murah. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi secara fungsi dan secara komersil. Nah, karena konteksnya kita sekali lagi kita sedang belajar, otomatis kita pilih yang all. Nah, lalu masuk kita ke langkah selanjutnya. Kita tadi bicaranya adalah region, yaitu adalah masuk ke suatu negara. Kita masuk lagi ke lingkup yang lebih kecil, yaitu adalah di mana perusahaan rekan-rekan saat ini belajar. Nah, masuk ke fase yang lebih rinci lagi, lebih detail lagi, lebih kecil lagi, yaitu apa? Posisi rekan-rekan, jabatan rekan-rekan di perusahaan tersebut. Di sini akan diberikan opsi lebih banyak lagi. Ada viewer, ada drafter, project manager, construction viewer, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apa ini? Ini fungsinya apa? Ya, yang seperti tadi kita bahas di role, sama, tidak berbeda. Yaitu adalah terkait hubungannya dengan masalah komersil. Itu yang pertama. Lalu yang kedua fungsi. Jadi ketika rekan-rekan masuk ke mode viewer, ya secara otomatis rekan-rekan hanya sebatas penonton saja. Ketika kita buka gambar, ketika kita buka model, itu tidak ada yang bisa kita edit sama sekali. Jadi hanya sebatas
penonton saja, tanpa kita bisa melakukan proses apapun di dalam model tersebut. Nah, itu pun berlaku ke drafter. Nah, drafter itu sama. Di Tekla ini kita tidak bisa melakukan proses editing pada model. Yang kita bisa lakukan hanya editing untuk gambar saja, karena memang difungsikan hanya untuk drafter. Nah, dan seterusnya menyesuaikan dengan apa yang sudah diberikan oleh Tekla sesuai dengan opsi yang ada. Nah, sekali lagi karena memang konteksnya kita belajar, silakan rekan-rekan pilih full. Nah, jadi rekan-rekan tahu nih nanti, ini apa sih kok ada banyak sekali pilihan? Apa sih perbedaannya ketika kita menggunakan A, ketika kita menggunakan B, C, dan seterusnya? Oh, ternyata seperti ini. Jadi rekan-rekan nanti ketika ada teman lain yang ingin belajar ke rekan-rekan saat ini yang sudah mengenal, sudah mengerti, dan sudah paham nantinya, jadi bisa menjelaskan secara terperinci, ini kenapa sih? Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, kalau memang sudah, kita langsung oke. Oke, nah di sini ketika rekan-rekan sudah klik OK, secara otomatis Tekla akan memberikan dialog box tampilan seperti ini, yaitu adalah Welcome to Tekla Structure dengan pilihan seperti ini. Ini di software manapun ketika kita masuk suatu software. Oke, nah untuk lebih detailnya di Tekla ini hanya memberikan dua opsi, yaitu adalah opsi membuat baru, yaitu dimasukkan ke dalam informasi new, lalu masuk ke yang selanjutnya itu adalah open, yaitu adalah membuka model yang sudah ada, karena memang kita baru saja memulai, jadi silahkan pilih ke new. Nah, di new sendiri, ketika kita klik, langsung akan muncul dialog box dengan nama new. Dan di sini kita akan diberikan beberapa kolom yang harus kita berikan informasinya. Yang pertama, itu adalah save in. Save in ini adalah menyatakan di mana rekan-rekan ingin menyimpan file yang memang sudah file yang akan kita buat ini. Apakah ada satu folder yang mungkin saya udah buat nih folder untuk project A, ada model Tekla-nya, ada desainnya, ada mungkin BQ-nya, atau apapun yang menyesuaikan dengan dalam satu project itu ada beberapa dokumen yang terkait hubungannya dengan untuk perencanaan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman sudah mengkategorikan satu persatu ya. Silakan. Jadi tinggal di browse saja di mana rekan-rekan mau menyimpan model tersebut. Jadi menyesuaikan saja. Nah, karena memang konteksnya saya kita akan masih mencoba. Silakan masuk ke Tekla Structure Model saja. Oke. Lalu masuk ke kolom yang kedua, yaitu adalah model name. Model name ini adalah nama dari model tersebut. Kalau rekan-rekan ada nama, saya mau buat namanya mungkin shelter, silahkan rekan-rekan ketik manual shelter. Atau mau ketik namanya adalah mungkin bangunan A, silahkan ketik bangunan A, dan seterusnya. Jadi menyesuaikan saja dengan kebutuhan rekan-rekan nantinya. Oke, nah karena memang konteksnya kita secara di training, silahkan ketik training. Lalu di bawahnya kita akan diberikan kolom model template. Nah, model template ini sama seperti halnya kalau seandainya kita masuk ke CAD, sama aja kan. Jadi template adalah kita membuka baru tapi rasa yang lama. Kenapa? Karena kita sudah memasukkan ke dalam template tersebut itu informasi katalog kita, mungkin layout kita, mungkin material kita. Jadi hal-hal yang memang sudah sering kita gunakan, kita masukkan ke dalam satu model, lalu kita buat itu menjadi template. Jadi nanti suatu waktu ketika rekan-rekan buka baru model tersebut, yang kita lihat adalah katalog yang memang sudah sesuai dengan proyek kita. Apalagi rekan-rekan mungkin ada yang bekerja di EPC, otomatis kalau EPC kan pasti punya standarisasi, di mana dari proyek 1 ke proyek 2 ke proyek 3 standarisasi akan selalu sama, tidak akan jauh berbeda. Terkecuali kalau rekan-rekan kontraktor. Kenapa? Karena kita masih bergantung dengan pihak perencana. Nah, dari pihak perencana pasti akan berbeda-beda stylenya ketika kita ketemu konsultan A atau konsultan B atau konsultan C ya. Jadi silakan nanti disesuaikan saja model template-nya ini. Kalau memang dibutuhkan bisa digunakan. Nah, karena memang kasusnya di sini kita belum mengatur apapun, ketika kita pilih pull down menu ini tidak akan ada opsi apapun, yang ada hanya none saja. Oke, itu untuk model template. Nah, lalu masuk ke kolom selanjutnya, yaitu adalah model type. Nah, di model type ini, rekan-rekan akan diberikan dua opsi. Opsi pertama adalah multi-user, opsi kedua adalah single user. Nah, multi-user ini benar-benar sangat fungsional sekali, sangat powerful sekali. Kenapa? Karena
konteksnya ketika rekan-rekan mendapatkan suatu tantangan proyek misalnya, mungkin lebih tepatnya bukan tantangan proyek tapi tuntutan. Jadi tuntutan proyek di mana rekan-rekan diminta untuk menyelesaikan, misal saya bicaranya adalah struktur baja. Ada suatu bangunan dengan tonase yang kurang lebih sekitar 300 ton itu, dan diminta oleh pihak entah owner, entah fabrikatornya diberikan waktu, tenggang waktu hanya 2 minggu. Nah, 300 ton kalau hanya dikerjakan oleh satu orang itu sangat-sangat tidak mungkin. Karena apa? Karena memang mengingat satu orang sendiri itu punya kapasitas, sepengalaman saya itu adalah 1 bulan itu 200 ton. Kalau kita bicaranya adalah struktur baja. Lebih dari itu harus dibantu oleh orang lain. Nah, di sini kalau seandainya kita punya tuntutan pekerjaan di mana waktu yang diberikan sangat mepet, otomatis kan kita akan sangat kewalahan kalau seandainya hanya dikerjakan satu orang, bahkan waktu 24 jam pun tidak akan cukup. Apalagi mengingat yang mengacu ke kita butuh istirahat juga. Nah, itu tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, Tekla memberikan opsi, yaitu adalah multi-user, di mana rekan-rekan bisa mengerjakan satu proyek dengan banyak orang, bahkan 5, bahkan 6, 7, dan sebanyak-banyak apapun, sehingga waktu yang sudah diberikan itu tercapai. Nah, pertanyaannya, apakah ini akan dipisah modelnya? Bukan seperti itu, bukan seperti hanya kalau kita bicaranya CAD, kita punya mungkin satu bangunan, kita diberikan opsi nih, Pak, Bapak ngerjain yang ini, lantai 1, Bapak lantai 2, Bapak lantai 3. Oh enggak seperti itu. Jadi, kalau di Tekla itu bukan model yang terpisah, tetapi model di file yang sama. Jadi ketika rekan-rekan mengerjakan project, ketika rekan-rekan mengerjakan model tersebut, itu sebenarnya mengerjakan di posisi yang sama. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kondisinya, ketika rekan-rekan membuka model yang sudah ada itu mengacunya ke folder di mana tempat server utama ada. Jadi kalau seandainya ini contoh, teman-teman meletakkan satu foldernya ada di misal contoh saya ambil opsi sudah. Jadi kalau seandainya bisa contoh misalnya, nah di sini saya kasih nama mungkin file model. Nah, mungkin kita berpikir bahwa yang bisa mengakses hanya kita saja yang misalnya menyimpan di file tersebut. Nah, ketika nanti Tekla itu tidak. Jadi ketika ada 2, 3 rekan lagi yang membuka, kita gunakan fungsi dari LAN. Jadi nanti rekan-rekan ketika masuk ke model Tekla, yang kita panggil itu adalah model yang ada di sini. Jadi kita akan gunakan fungsi dari sharing. Jadi rekan-rekan nanti bisa sharing di sini. Nah, ini kita aktifkan, dan rekan-rekan yang memang membuka model ataupun membuka Tekla yang di tempat lain, di komputer lain, itu mengacunya ke sini, ke file yang ada di desktop ini. Jadi nanti rekan-rekan itu seakan-akan bekerja dengan model berbeda, padahal aktualnya tidak. Karena apa? Karena sifatnya adalah kita memanggil model di tempat folder sharing dari server yang kita tentukan. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi rekan-rekan tidak perlu lagi harus memecah model satu persatu, dan nanti kelebihannya adalah itu sifatnya adalah langsung ya. Jadi tidak menunggu lagi. Jadi ketika rekan-rekan nanti melakukan proses save penyimpanan, misalnya si satu rencana pasang beam, yang nomor 2 mungkin pasang kolom, nomor 3 pasang joist, nomor 4 pasang rafter. Nah, ketika sama-sama kita save, yang awal tadi hanya satu bagian saja, ketika kita save ternyata sudah muncul semua. Ada kolom, ada balok, ada rafter, lalu ada joistnya. Jadi secara otomatis saat itu juga tanpa ada istilahnya menunggu lagi ataupun kita harus proses kirim dari flash disk atau apa, enggak, langsung secara otomatis dia langsung menjadikan model tersebut satu utuh sesuai dengan pembagian dari tanggung jawab masing-masing untuk setiap orang yang tadi misalnya bagian kolom, bagian beam, dan seterusnya. Jadi itulah fungsi dari multi user. Jadi nanti rekan-rekan akan diberikan opsi ini ketika rekan-rekan mempunyai tantangan yang ada. Mungkin saat nanti rekan-rekan sudah masuk ke dunia kerja untuk Tekla-nya, bisa jadi belum ketahuan, tapi akan ada suatu momen nanti rekan-rekan akan dipaksa untuk mengerjakan suatu proyek yang membutuhkan waktu lebih sempit, lebih sedikit. Nah, nanti kalau memang dari rekan-rekan mengalami kesulitan waktu proses ini, nanti bisa saya bantu entah 2-3 tahun lagi atau 4 tahun lagi, saya kurang tahu, sesuai dengan proyek yang teman-teman hadapi, nanti bisa hubungi saya bantu kalau seandainya memang ada kesulitan sewaktu proses multi user. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah gambaran multi user.
Nah, karena memang konteksnya kita sedang mencoba dan belajar, silahkan gunakan single user karena memang kita hanya perorangan tanpa ada tim. Oke, silahkan di oke. Nah, ketika rekan-rekan klik oke, kita akan langsung masuk ke tampilan dari tagline-nya. Nah, tampilan dari tagline sendiri langsung muncul 3D seperti ini dengan kondisi kita diberikan satu grid line dalam bentuk 3D seperti ini. Oke, nah sebelum masuk kita proses modelingnya untuk mengetahui lebih dalam mengenai grid dan seterusnya, kita mengenal dulu mengenai fungsi dari toolbar tiap toolbar yang ada di model. Oke. Nah, di tagline ini itu memiliki saya katakan dua dunia, dua fase yang berbeda. Ketika rekan-rekan masuk ke proses modeling, itu akan diberikan toolbar seperti ini. Tapi akan muncul toolbar berbeda ketika teman-teman masuk ke mode gambar. Jadi ada dua fase, ada dua dunia berbeda, dunia model dan dunia gambar. Jadi kita akan dihadapkan dengan kondisi toolbar yang sangat jauh berbeda. Jadi nanti teman-teman ketika sudah masuk ke gambar akan muncul toolbar yang sangat-sangat berbeda sekali. Oke, nah karena memang konteksnya kita masih di model, kita akan coba pelajari satu persatu apa itu fungsi dari toolbar di model. Oke, yang pertama kita punya namanya general toolbar. General toolbar ini sesuai dengan namanya, ini adalah toolbar umum. Jadi kalau misalnya kita mau buka objek baru, atau kita melakukan penyimpanan, atau kita mau undo, redo, dan beberapa fitur lainnya yang memang sekiranya mendukung untuk proses modeling. Oke, nah lalu kita masuk lagi ke toolbar selanjutnya, yaitu adalah toolbar konkret. Nah, sesuai dengan namanya, toolbar ini hanya digunakan untuk proses modeling beton saja, karena memang dikatakan di situ adalah konkret, jadi hanya untuk beton saja. Jadi kalau ada rekan-rekan di sini yang memang khusus bergerak di bidang beton saja, konstruksi beton, nanti kita akan menggunakan toolbarnya adalah konkret saja. Nah, lalu selanjutnya kita akan diberikan lagi adalah untuk toolbar dari steel toolbar. Sesuai dengan namanya, sama dengan kondisi konkret tadi, kita hanya bisa melakukan proses modeling untuk baja menggunakan steel toolbar saja. Jadi rekan-rekan yang bergerak di bidang fabrikasi ataupun memang kontraktor dan sekaligus menggunakan struktur baja nanti bisa gunakan ini. Atau bahkan rekan-rekan yang memang dua-duanya menggunakan semua, baik itu beton ataupun bajanya, silahkan nanti tinggal dipastikan bahwa untuk tiap modelnya saya sudah tahu nih untuk baja menggunakan apa, untuk beton menggunakan apa. Jadi silahkan nanti disesuaikan. Oke, lalu yang keempat itu adalah detailing. Detailing ini adalah cakupannya untuk untuk tambahan informasi mengenai connection. Misalnya contoh, salah satu contohnya adalah connection, lalu untuk fungsi dari trim, dan ada tambahan lagi yang lainnya. Nanti kita bahas satu persatu. Jadi ini adalah detailing ini untuk lebih tepatnya adalah untuk membantu proses modeling yang sudah kita lakukan di konkret dan steel. Nah, lalu yang terakhir itu adalah point. Toolbar point ini lebih sifatnya adalah lebih membantu untuk proses perletakan. Jadi kalau saya rekan-rekan ada kesulitan butuh garis bantu bisa gunakan ini. Jadi ini sifatnya hanya supporting saja untuk toolbar ini. Jadi kita ulangi, di sini ada 5 toolbar, ada general, concrete, steel, detailing, dan point. Jadi nanti tinggal sesuaikan saja kebutuhannya seperti apa. Oke. Nah, ini adalah kelima toolbar utama yang akan kita gunakan sewaktu proses modeling. Nah, lalu selanjutnya kita akan diberikan toolbar tambahan yang sifatnya adalah untuk mendukung kita juga. Tapi bukan untuk proses modeling, jadi hanya lebih ke arah filterisasi. Di sini kita akan diberikan namanya toolbar selecting. Nah, toolbar selecting ini mencakup di mana kita mau menaktifkan ataupun menonaktifkan. Jadi sebagai contoh, ketika rekan-rekan menonaktifkan ini adalah grid line, saya tidak akan bisa melakukan proses selecting untuk grid line. Tapi ketika saya aktifkan kembali, nah kondisinya adalah seperti yang warna biru tertekan ya. Jadi ketika saya klik, nah ini baru berfungsi. Ketika saya nonaktifkan ataupun saya unklik, nah di sini tidak bisa. Saya klik, grid line-nya tidak berlaku. Nah ini adalah fungsi dari toolbar selecting. Nanti kan kita bahas satu persatu ketika modeling. Lalu selanjutnya itu adalah toolbar snapping. Toolbar snapping ini kalau kita bicaranya dengan CAD sama dengan OSNAP.
Jadi di mana kita ingin mengambil posisi. Jadi kalau misalnya di ujung ini seperti apa, pertemuan seperti apa, ketika nanti ketemu dengan lingkaran seperti apa, nah disesuaikan dengan kondisinya ini. Jadi ini adalah magnetiknya. Jadi ketika rekan-rekan tidak diaktifkan, otomatis teman-teman akan tidak bisa melakukan proses selecting dalam artian secara lebih detail. Jadi kalau misalnya saya mau di pertemuan ini bagaimana, misalnya contoh. Nah, ini bisa kenapa? Karena ini aktif. Tapi ketika ini tidak aktif, yang terjadi adalah, maaf ini saya nonaktifkan semua. Sama seperti halnya OSNAP yang ada di kita, tidak bisa kita melakukan proses perletakan yang pas sesuai apa yang kita mau. Misalnya contoh di intersection ini ataupun ini. Jadi kita tidak bisa melakukan perletakan apapun. Nah, jadi silakan nanti rekan-rekan menyesuaikan OSNAP mana yang mau diaktifkan. Oke, jadi kurang lebih ini adalah fungsi dari toolbar yang sifatnya untuk supporting, adalah membantu dari proses modeling nantinya.